tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dalam hidup saya dan saudara. Yesus.
Ketika mendengar namamu Tuhan, amin, haleluya, lagi jemaat Tuhan katakan, nyanyi dan bersoraklah, pujian, haleluya. Katakan dengan iman, haleluya. Sekali lagi, nyanyikan dengan lantang, katakan, nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh gunung tunduk, laut bergelora, namamu Tuhan. Oh, ku bersuka, amin. Kami bersuka Tuhan, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada. Beri sorak-sorai kepada Tuhan, haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bisa kasih tos kiri kanan dan setelah itu duduk lagi, karena sebentar kita akan berdiri lagi. Silakan duduk. Mari kita mau angkat suara kita mau menyanyi, memuji ke Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
Coba beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita mau bersukacita, ekspresikan sukacitamu pagi hari ini. Mari kita bersuka
kasih Tuhan. Kami bergirang pagi hari ini. Kami bersuka cita. Dan rasanya mulut kami tidak akan berhenti untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku
Setiap kami menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Setiap kami katakan haleluya, haleluya. Ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami ketika kami naikkan pujian kami kepada Tuhan. Haleluya. Di hidupku berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Engkau hadir di atas pujian umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Tidak sia-sia kami datang ke dalam rumah Tuhan, karena kami akan temukan Tuhan. Kami akan berjumpa dengan Tuhan melalui setiap pujian kami. Tiba saatnya kami akan dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tetap jaga kami di dalam hadirat Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala pujian kami, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kembali kita berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana tadi saya sudah menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert dan Ibu Diana, kembali menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya Liviana Palinggi, saya dari Batu, membantu pekerjaan Tuhan di Sekolah Alkitab Batu. Saya datang bersama dengan suami Bapak Ferry Palinggi. Ya, biasanya jika saya menempuh perjalanan, saya biasa menggunakan travel. Ya, tapi saat ini suami saya bersedia untuk mengantar. Dan jalan yang berliku pun tidak terasa untuk kami bisa lewati dan bisa tiba di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah tentang rencana Tuhan, dan ayat pokok yang kita akan baca bersama terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang memiliki Alkitab TB1, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat ini secara bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Berbicara tentang rancangan Tuhan, itu sangat berbeda dengan rancangan kita sebagai manusia. Ya, firman Allah mencatat jauh
gitu. Jauh sangat-sangat berbeda antara rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Namun melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa dikatakan Allah itu mengetahui dengan pasti karena ini berkaitan dengan rencananya. Ya. Allah mengetahui dengan pasti setiap rancangan-rancangan yang ada di dalam rancangan Allah mengenai kehidupan kita manusia. Dan kepastian itu sama halnya dengan kepastian bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan Allah itu sudah dapat dipastikan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Ya. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebinasaan, melainkan rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, manusia pertama itu diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, manusia pertama itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Namun manusia dengan kehendaknya, ya, bukan karena dirancangkan, bukan karena direncanakan oleh Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa karena dia menggunakan kebebasannya yang diberikan oleh Allah untuk menentukan jalan kehidupannya, untuk menentukan pilihannya. Dan pilihannya membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah katakan, kalau engkau makan buah yang aku larang, pastilah engkau mati. Ya. Secara jasmani mereka tidak mati, Adam dan Hawa tidak mati. Namun kemuliaan Allah itu telah hilang. Kemuliaan Allah itu telah lenyap. Sehingga Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Diharapkan manusia itu tidak makan buah dari pohon kehidupan. Padahal tadinya pohon kehidupan buahnya itu boleh dimakan. Ya. Yang gak boleh itu cuman buah pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Namun karena kehendaknya, karena pilihannya, manusia ini melanggar perintah Allah dan mereka hidup terpisah dari Allah. Sehingga keberadaan manusia itu tidak sampai kepada kekekalan. Hidup manusia itu dibatasi karena upah dosa adalah maut. Ya. Manusia terpisah dari Allah. Manusia harus hidup di dalam dunia yang penuh dengan segala kesukaran, yang penuh dengan segala perjuangan, yang penuh dengan segala pergumulan, yang penuh dengan segala penderitaan. Ya. Seperti saudara pernah dengar, manusia lahir dengan air mata, gitu. Manusia mati diiringi juga dengan air mata, penuh dengan penderitaan. Namun saudara, Allah mempunyai rencana untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan adalah dengan mengutus Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa setiap manusia, sehingga firman Tuhan katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Rancangan damai sejahtera,
rancangan Allah yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan bukan saja terjadi di dalam dunia ini, namun memberikan satu jaminan sampai kepada kekekalan. Haleluya. Meskipun kita melihat, kita sebentar lagi akan masuk Paskah gitu ya, kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Jalan yang dilalui itu melalui penderitaan Kristus. Jalan yang dilalui adalah melalui penyaliban Yesus. Namun rancangan damai sejahtera Allah itu tidak akan pernah gagal dengan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Karya Allah di dalam keselamatan adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita semua agar kita diselamatkan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dua Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sepertinya saya salah tulis lagi ya. Tapi inilah yang baik yang dikehendaki oleh Allah, bahwa Allah, ya 1 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Ini adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Ya. Kita seringkali mendengar istilah madesu. Apa madesu? Masa depan suram, masa depan sunyi. Ya. Sampai sekarang masih jomblo aja gitu ya. Masa depan sunyi. Namun saudara, kita melihat bagaimana kehendak Allah. Kita melihat bagaimana keinginan Allah. Kita melihat bagaimana rancangan Allah. Kita melihat bagaimana rencana Allah. Dikatakan sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Saya sama suami saya itu beda usianya 12 tahun, saudara. Ya. Saya menikah di usia 22 tahun dan suami saya saat itu usia 34 tahun. Ya. Kami dikaruniai 2 orang anak, 1 perempuan dan dia sudah menikah, ya. 1 laki-laki dan sekarang dia sedang bekerja. Ya kan. Sepertinya perbedaan usia ini tidak memungkinkan kami untuk kami bisa menikah, saudara, ya rasanya nggak mungkin gitu. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang nggak mungkin, amin, ya kan. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Rencana Allah adalah rencana yang memberikan kita damai sejahtera, yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke ayat pokok kita di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan datang yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu, kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Ini adalah satu firman Tuhan, satu janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Namun kita melihat saat kapankah firman Tuhan ini disampaikan. Ya, berbicara tentang rancangan damai sejahtera, berbicara tentang masa depan yang indah, berbicara tentang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ini disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia ketika bangsa Israel
itu sedang ada di tanah pembuangan. Ketika bangsa Israel itu berada di satu tempat yang bukan tempatnya. Ya. Kita melihat latar belakangnya Bapak Ibu Saudara, mengapa umat Israel itu bisa sampai ke tanah Babel. Itu tertulis di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36, 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul Raja Sedekia. Ya, runtuhnya kerajaan Yehuda. Jika kita melihat silsilah Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ya, di mana Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria, kita lihat silsilahnya Saudara, itu berasal dari keturunan Yehuda. Yesus Kristus yang dia adalah raja di atas segala raja yang tadi kita sudah nyanyikan. Namanya Yesus. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Ya, dilahirkan Saudara dari keturunan Yehuda. Dan Alkitab mencatat runtuhnya kerajaan Yehuda. Ya. Apakah mungkin dengan kerajaan yang runtuh lahir Sang Mesias? Ya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Runtuhnya kerajaan Yehuda. Namun rencana Allah itu tidak pernah gagal. Haleluya. Meskipun di dalam keruntuhan, di dalam pembuangan, ya, tapi Allah tetap memegang janjinya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Disitulah sebabnya kita bersorak, bernyanyi, memuji Tuhan. Kita memiliki janji yang tidak pernah tidak ditepati. Haleluya. Ya, kita melihat Saudara di ayat yang ke-11, 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-11. Ini menjadi latar belakang mengapa umat Israel itu ada di tanah Babel. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Inilah latar belakang mengapa Tuhan membawa umat Israel ke tanah pembuangan. Ya. Karena ada satu raja yaitu Sedekia di mana dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ini kalau udah rajanya melakukan yang jahat, bagaimana ini dengan rakyat yang dipimpinnya? Ya.
Dan dikatakan juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya, menjadi kerinduan Tuhan agar umatnya tetap ada di dalam hubungan dengan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang jahat, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dikatakan sebagai bangsa yang terpilih. Kita dikatakan sebagai umat kesayangan Tuhan. Kita dikatakan sebagai bangsa yang kudus. Haleluya. Haleluya. Wow. Kita yang manusia yang harusnya dihukum, menerima penghukuman. Namun karena karya Allah, karena karya Yesus, kita ditebus, kita diselamatkan. Haleluya. Namun belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana umat Israel dia hidup dan dikatakan berkali-kali berubah setia. Haleluya. Kita memiliki Allah yang setia. Firman Tuhan katakan, jikalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa memungkiri keadaannya. Allah kita tidak bisa memungkiri keadaannya sebagai Allah yang setia. Allah itu kasih. Haleluya. Namun ketika Dia melihat umat kesayangannya melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melakukan hal-hal yang jahat, maka dikatakan bangkitlah murkanya. Bangkitlah murkanya. Sampai ada satu pernyataan, saudara, sehingga tidak mungkin lagi adanya pemulihan. Ya. Saking Tuhan sudah murka, firman Allah mencatat tidak mungkin lagi ada pemulihan. Dikatakan di ayat yang ke-17, Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Ini umat Tuhan. Ya. Ini umat Tuhan yang dikatakan umat kesayangan Tuhan. Biji matanya Tuhan. Namun karena umat Tuhan melakukan apa yang jahat, ya, Tuhan tidak segan untuk bertindak tegas kepada umatnya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bagaimana orang-orang Israel ini menajiskan rumah Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kita ini rumahnya Tuhan. Kita ini tempat kediamannya Tuhan. Mengapa Yesus harus menderita sebegitunya? Ya. Dia harus mati. Dia harus menanggung segala penderitaan, saudara. Karena Allah merindukan satu umat yang kudus di pemandangan Tuhan. Satu umat yang bisa menjaga bait kudus ini. Bait kudus bukan saja berbicara tentang gedung gereja. Tapi bait kudus, bait Tuhan, rumah Tuhan itu berbicara tentang kehidupan kita.
berbicara tentang tubuh kita. Ya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, ya, kita harus menjaga tubuh ini menjadi bait yang kudus. Ya. Menjaga kehidupan kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Dijauhkan dari perzinahan, dijauhkan dari perselingkuhan, dijauhkan dari obat-obat terlarang, dijauhkan dari setiap narkoba, dijauhkan dari setiap hal-hal yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan. Ya. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Ya. Karya Allah itu tidak pernah gagal. Karya Allah itu adalah karya yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan tidak hanya sampai di dalam dunia ini, sampai ketika kita menutup mata, sampai kita meninggalkan dunia ini. Namun karya Allah, rencana Allah, rancangan Allah membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kita harus bisa menjaga kekudusan hidup kita. Ada hal-hal yang menyakitkan, saudara. Ya. Ada hal-hal yang tidak mengenakan. Ya. Mungkin kita melewati masa-masa lalu yang tidak mengenakan. Kita melewati traumatis yang mungkin kita tidak bisa elakkan hal itu. Pengalaman-pengalaman masa lalu itu membayangi setiap kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman masa lalu itu menghantui kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, ada satu berita firman Allah bahwa Allah mengetahui dengan pasti rancangan-rancangan apa yang ada di dalam dirinya mengenai kita. Seburuk apapun masa lalu yang kita punya, sekelam apapun masa lalu yang kita pernah lewati, saudara, rencana Allah tetap menjadi rencana yang memberikan damai sejahtera. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, dia yang tidak menyayangkan Yesus untuk mati tergantung di kayu salib. Dia juga melakukan hal yang sama untuk membuat kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita ada di dalam rencana Allah? Apa yang harus kita lakukan untuk kita ada di dalam rancangan Allah yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan damai sejahtera? Meskipun mungkin kita ada di masa-masa yang seperti bangsa Israel alami pada saat itu. Mereka harus diangkut ke Babel. Mereka harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Mereka harus terpisahkan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka harus terpisahkan dengan orang-orang yang mereka sayangi. Ya. Papa saya itu, Ibu Diana mungkin sudah dengar kesaksian saya. Ya. Papa saya itu dia WNA, saudara. Dan dia harus pulang karena dia tidak mengurus izin tinggalnya di Indonesia. Ya. Jadi kelas 3 SMP papa saya itu harus pulang ke negaranya. Ya. Negaranya Tiongkok sana. Ya kan. Dan saat itu saya masih 3 SMP, saya memerlukan figur seorang ayah di mana saya masih membutuhkan kehadirannya. Tetapi kenyataan kan berbicara lain. Ya. Kami harus dipisahkan. Ya, saya 6 bersaudara, saya anak paling kecil. Ya. Sepertinya hal itu menorehkan rasa sakit di dalam kehidupan saya. Membuat saya menjadi orang yang tidak percaya diri dibandingkan dengan
teman-teman saya yang punya bapak kan, kalau kadang-kadang anak kalau dibully, kamu gini, nanti aku bilangin pembantuku loh, enggak kan? Aku nanti bilang bapakku, betul ya? Nah ya, bapaknya yang datang. Nah, kalau saya kan nggak bisa, bapak saya udah nggak ada. Ya, dia ada tapi tidak ada, dia tidak ada tapi ada, rada bingung itu, ya kan? Itu seperti itu. Melewati masa-masa itu bukan suatu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Melewati pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Ya. Saya katakan kepada Pak Robert, saya lahir di kota Cibadak, waktu itu masih desa, gitu ya, desa Cibadak, di mana almarhum Bapak Gembala, ya, itu pernah melayani di sana. Waktu masih jadi pengerja duduk. Dan saya juga heran, saya masuk sekolah Alkitab, ternyata beliau menjadi guru saya, gitu ya. Nah, ketika ini ceritanya gitu ya, ceritanya kayak saya juga dapatnya dari kakak-kakak, cerita kakak-kakak saya. Saya lahir itu di bulan Februari, ya. Bulan Februari itu biasanya bulan-bulan Sincia, betul ya? Bulan-bulan Sincia. Jadi mama saya itu dia mengandung saya jauh sekali jaraknya dengan kakak di atas saya, dan diharapkan saya itu sudah tidak ada lah, udah nggak ada gitu. Ternyata hamil saya gitu kan. Nah ternyata dihitung-hitung dengan sio-sio yang ada dulu kan, orang Cina kan gitu ya. Wah ini lahirnya nih sio ular nih. Ya. Kalau lahir sio ular wah bahaya, kokoknya udah ular, masa adiknya ular juga, gitu, bahaya. Makanya mama saya, papa saya bilang, wah nggak bisa nih, udahlah kasih orang aja, kasih orang gitu, kasih orang. Di dalam kandungan saya itu udah mengalami apa yang namanya penolakan. Sepertinya masa depan saya suram, saudara. Ya. Masa depan saya, wow, suram. Ya kan? Pengalaman-pengalaman masa lalu itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Ketika saya menyampaikan itu, mengapa saya bisa sampaikan? Karena saya masih ingat, saudara. Gitu kan? Karena saya masih ingat. Ada hal-hal lain yang tidak mengenakan. Namun Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang memberikan kepada saya hari depan yang penuh dengan harapan. Ya. Pengalaman-pengalaman masa lalu tidak menghentikan Allah untuk kita maju dan untuk kita masuk kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Bahkan Yesus saja, saudara, dia mati untuk kita, untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Begitu ajaibnya Tuhan. Dia mengubahkan segala sesuatu. Dia menolong segala sesuatu. Mama saya berhasil untuk bisa menyekolahkan saya sampai S3, saudara. Ya. SD, SMP, SMA. Kemudian saya masuk SAB. Luar biasa. Dan saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, saudara. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat. Mari kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Jadi janji Tuhan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan berkaitan dengan rancangan Allah yang adalah rancangan damai sejahtera, yang bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Itu harus kita lakukan dengan ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Masa depan kita harus kita sertai dengan seruan dan doa kita kepada Tuhan. Kita tidak gantungkan masa depan kita dengan apa yang kita miliki. Kita tidak gantungkan harapan kita, masa depan kita dengan apa yang kita punya. Ya, tadi pagi saya menyampaikan tentang Ayub, saudara. Ya, Ayub dia tuh orang yang kaya, orang yang wow. Tapi dalam sekejap itu semua bisa hilang. Kekayaannya hilang, anak-anaknya meninggal. Ya kan? Apakah masa depan Ayub menjadi masa depan yang suram? Firman Tuhan tidak catat seperti itu. Tuhan pulihkan.
Nah, di ayat yang ke-12 dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wih, Allah kita itu bukan Allah yang cuek, amin. Ya. Bukan Allah yang, kamu ngomong apa, ya ngomong aja deh nanti aku denger gitu ya. Ya kan? Kamu denger apa enggak sih? Gitu kan. Kadang-kadang kita kalau ngomong kan gitu kan. Menuntut untuk orang itu bisa mendengarkan. Gitu. Capek-capek ngomong gak didengerin gitu. Tapi Tuhan, dia adalah Tuhan yang mendengarkan. Haleluya. Setiap doa saudara itu tidak sia-sia. Setiap seruan saudara itu tidak sia-sia. Di ayat yang ke-13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Allah kita bukan Allah yang sombong. Ada yang sombong kan mau ketemu. Kalau Om Ferry kan sering dicari siswa, ya Om ya. Gitu ya. Sampai Om Yohanes Andoko tanya, Tante Livi, Om Ferry di mana? Saya jawab apa Om? Di hati saya. Gitu ya. Ada orang-orang yang karena siapa sih kamu mau datang ketemu saya gitu kan. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak demikian. Dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Padahal tadinya kita baca ya, tidak akan ada pemulihan, betul ya? Ya kan? Sudah Tuhan udah murka tuh, Tuhan udah marah. Ngelihat umatnya yang udah dipimpin, yang udah disayangi gitu ya. Masih melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan katakan tidak mungkin ada pemulihan. Ya kan? Sampai dibawa tuh ke Babel. Di masa-masa 70 tahun orang Israel ada di Babel. Tujuannya apa saudara? Bukannya Tuhan jahat. Firman Tuhan katakan Tuhan sayang. Tuhan sayang. Katakan saudara, Tuhan sayang. Haleluya. Wow, kasihnya mengalir. Amin. Luar biasa. Kita hidup ini hanya karena kasih Tuhan. Ya. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah. Dia sanggup untuk menjangkau. Dia sanggup untuk menjamah. Dia sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Karena rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Allah itu bukan rancangan kebinasaan. Ada banyak hal mungkin yang membuat kita menjadi ragu akan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Benar gak ya? Benar gak ya? Ada terlalu banyak kejadian yang mungkin saudara alami, yang membuat saudara menjadi ragu, yang membuat saudara menjadi bimbang, yang membuat saudara menjadi tidak percaya akan rancangan Allah. Namun pagi hari ini firman Tuhan katakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat saudara. Ya. Kita memiliki Tuhan yang wow, dia luar biasa. Ya. Ada sebuah lagu mengatakan dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya. Berseru, berdoa, Tuhan mendengar, mencari, engkau akan mendapatkan. Haleluya. Tuhan tidak hanya selesai sampai di hari ini, namun Tuhan akan tetap terus berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan tetap terus bekerja untuk mencurahkan kasih-Nya. Tuhan akan tetap terus bekerja mencurahkan kuasa-Nya. Tuhan akan tetap terus bekerja untuk membuat dirinya ditemukan oleh saudara. Itulah tujuan Yesus mati di kayu salib.
Dia bukannya show up. Dia bukan mempertunjukkan satu adegan yang adegan kekerasan, tidak untuk ditiru. Bukan, saudara. Namun bagaimana Allah mewujudkan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus. Agar setiap kita memiliki rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia adalah Tuhan yang dekat. Seburuk apapun yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lakukan, mari saat pagi hari ini mengambil satu keputusan untuk kita datang kepada Tuhan, dan Dia yang akan memulihkan kehidupan kita. Mari para pemain musik silakan maju ke depan. Untuk WL dan para singer, kita akan menaikkan pujian yang berkata, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Setiap kita yang merasakan kasih Tuhan, setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita datang dengan segenap hati kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang saudara alami, seburuk apapun itu, Tuhan ada, Tuhan sanggup untuk menjangkau saudara. Tuhan ada, Tuhan sanggup untuk menjamah saudara. Dia sediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia sediakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kasih Kau pegang hidupku, darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Haleluya. Sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu
sempurna pengharapanku, takkan hilang sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Terangi hidupku, kuasamu, kuasamu sempurna. Haleluya. Sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Katakan kembali, harapan, harapanku. Haleluya. Ibu Diana Rumokoy akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya, ku aman Terima kasih Tuhan atas firman yang telah diberitakan Tuhan. Dan kami percaya kami aman di dalam rancangan-Nya Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Dan kami mau mempercayakan setiap rencana kami, setiap hidup kami di dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus bimbing kami, Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Dan biarlah kami mau terus datang kepadamu, untuk kami mau terus berdoa kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, berdoa untuk Pendeta Livi yang sudah membagikan firman-Mu. Pakai dia lebih lagi Tuhan dalam melayani Engkau. Pelayanan beserta keluarganya semua diberkati Tuhan. Dan biarlah kami juga dalam hidup kami juga disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum memberikan persembahan, ada waktu yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya menyampaikan pengumuman khusus bagi anak-anak muda. Bisa lihat di LCD ini bagi anak-anak muda yang ingin buka wirausaha sendiri ataupun ingin tahu pelatihan ini, mungkin bisa juga sebagai usaha sampingan. Ini acara rangkaian entrepreneurship pelatihan wirausaha bagi anak muda Pantai Kosta. Ini di wilayah kita ini ada Pare, Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek. Kemarin di Banyuwangi ada 100 lebih anak-anak muda yang mengikuti pelatihan ini dengan pembicara-pembicara narasumbernya yang sudah berhasil di bidangnya. Jadi eman-eman, ini acaranya free tanpa bayar ya. Jadi silakan ikut saja, dan informasi dari Bapak Gembala bahwa gereja ini menyiapkan transportasi tapi terbatas, makanya daftar duluan. Acara ini kolaborasi antara Komisi Daerah Pemuda Jawa Timur berserta dengan Pelprub. Pelprub ini adalah pelayanan profesi dan usahawan Pantai Kosta yang mengadakan acara ini, bahwa di acara ini setiap peserta akan menerima pelatihan dalam bidang wirausaha tertentu dari para praktisi yang telah berhasil menjalankan usaha yang sama di bidangnya mereka. Keahlian juga akan disampaikan tips-tips praktis bagaimana membuka usaha, wirausaha, bagaimana menjalankan usaha ini. Akan dilaksanakan hari Senin tanggal 24 Maret. Jadi masih ada waktu, anak muda atau yang ingin buka usaha silakan ya, dimulai jam 3 sore. Tempatnya di GPDI Ngunut.
narasumbernya Erik Daryanto, pelatihan usaha barbershop atau untuk potong rambut mungkin. Kemudian ada Mua yang sekarang lagi dalam pelatihan. Mua ini adalah pelatihan makeup artist. Ya, makeup artist Mua itu kan dari Denny Oktorini. Kemudian ada pelatihan usaha pembuatan dimsum. Ini orang Pare. Mungkin pernah makan masakannya Budi Catering. Nah, dia usahanya sukses di catering. Untuk urusan cateringnya pemerintah saja, Pemda Kabupaten Kediri, dia yang mengelola ini. Jadi dia akan mengadakan tips mungkin anak muda yang mau pingin buat dimsum lumayan di rumah buat dimsum di online atau di mana saja bisa ya. Kemudian pelatihan barista Roy Gunawan, ini anak muda belum menikah tapi usahanya, saya pernah mampir di usahanya, ada di mana Bojonegoro atau yang kesini itu dia buka kopi ya, apa kafe barbershop ini akan dia masih muda belum menikah malah. Kemudian ini mungkin bagi yang tertarik dengan batik Sri Ekowati, jadi bisa daftar. Mari yang anak-anak muda yang tertarik ingin ya free, mumpung free paling tidak kan tahu tips mereka, bisa bertanya jawab bagaimana membangun usaha dan lain sebagainya. Nah di sana di Tumanggung kan besar tempatnya, jadi akan diadakan pelatihan, mungkin follow up-nya biar nanti langsung bertanya kepada narasumber bagaimana bisa minta nomornya, buka usahanya gimana, bisa juga untuk tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi bisa daftar, ditunggu, bisa menghubungi pengurus pemuda ataupun Bapak Gembala atau saya. Terima kasih untuk kesempatannya dan saya serahkan pada WR. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Saya mengundang yang bertugas menjalankan kolektan untuk bisa maju ke depan. Masih ada satu sini. Nanti untuk kolektor yang pertama jalan sampai 5 baris. Setelah itu disusul dengan kolektor yang kedua. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu buat pagi hari ini. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini Tuhan kami juga akan mempersiapkan korban persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum dapat memberi juga Tuhan Kau berkati. Kami percaya apa yang kami berikan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami dengan sukacita, dengan sukarela bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebagai
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah pada saat pagi menjelang siang ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, hanya pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipujinya, nyanyian pujian bagimu Tuhan, hanya pujian bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji, namamu besar, oh haleluya. Namamu besar dan layak dipuji, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk ada di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan nasihat kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau memiliki rancangan dalam kehidupan kami, rancangan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini, dan biar setiap kami yang sudah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semua umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah ini, semua diberkati oleh Tuhan, sehingga kalau ada yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan mendapat pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami semua memuji memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh umat Tuhan, apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat itu, dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena